Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang Allah selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Senang sekali menyapa umat Allah dimanapun. Dan saya percaya Tuhan selalu menolong kita dengan kekuatan kuasa-Nya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Ministry. Kita akan mendengarkan firman Allah yang sejuk yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Kita masih di dalam pembelajaran biologi, ilmu yang mempelajari tentang Alkitab di seri yang ke-6 ini. Secara khusus menjelaskan tentang pengilhaman Alkitab bagian kedua. Saya telah menyampaikan terkait dengan pengilhaman Alkitab di bagian pertama. Ada 4 hal penting yang ingin saya ingatkan kembali. Pertama, definisi pengilhaman. Kedua, teori-teori inspirasi. Ketiga, pentingnya doktrin inspirasi. Keempat, bukti-bukti interpretasi teks Alkitab terhadap kebenaran pengilhaman. Selanjutnya kita akan belajar pengilhaman Alkitab bagian kedua. Ada beberapa hal terkait dengan pengilhaman Alkitab di pembelajaran bagian kedua ini. Antara lain yang pertama, macam-macam data terkait inspirasi. Ada macam-macam data terkait dengan inspirasi Alkitab. Antara lain itu bahan yang langsung dari Allah. Ada bahan yang langsung dari Allah yang perlu kita ketahui, seperti 2 loh batu yang bertuliskan dasar firman Allah langsung dari Allah itu sendiri. Ulangan 9 ayat 10 berkata, Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu di tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Jadi data terkait dengan inspirasi itu ada yang bahannya langsung dari Allah, ada juga yang bahannya itu merupakan hasil penyelidikan. Lukas 1 ayat 1 sampai 4 memberikan penguatan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Perhatikan, membukukannya dengan teratur bagimu. Artinya hasil penyelidikan. Ayat 4, supaya engkau dapat mengetahui. Jadi dengan membukukan dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Lukas 1 ayat 1 sampai 4 ini merupakan hasil penyelidikan sebelumnya yang kemudian ditulis. Kemudian macam data terkait dengan inspirasi, selain bahan yang langsung dari Allah, bahan hasil penyelidikan, juga bahan nubuat. Kisah Rasul 3 ayat 25 memberikan penguatan. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Teks paralel juga ada dalam 1 Tesalonika 5 ayat 20 yang menyatakan, dan janganlah anggap remeh nubuat-nubuat. Umat Allah menjadi pewaris nubuat-nubuat Allah dan tidak boleh menganggap remeh. 1/4 dari Alkitab adalah nubuat ketika dituliskan. Meskipun tentunya sebagian dari bahan tersebut sudah digenapi. Nubuat yang datangnya dari Allah 100% pasti benar. Macam-macam data terkait inspirasi. Pertama, bahan yang langsung dari Allah. Kedua, bahan hasil penyelidikan. Ketiga, bahan nubuat. Maka yang terakhir atau yang keempat, yang keempat adalah bahan sejarah. Ada catatan sejarah yang terlihat dari
sejarah khususnya dalam pelayanan Paulus, yang kemudian ini dijadikan bahan untuk inspirasi Alkitab. Sebagaimana dijelaskan dalam Kisah Rasul 16 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan menyatakan demikian. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Itu fakta sejarah. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Itu sejarah. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Itu sejarah. Dari situ kami ke Filipi. Itu sejarah. Kota pertama bagian Makedonia ini suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Menarik sekali. Jadi jelas, untuk data terkait dengan inspirasi itu sumbernya bisa langsung dari Allah, bisa dari hasil penyelidikan, bisa dari nubuat, bisa dari sejarah, ataupun juga bahan lainnya. Bahan lainnya ini dapat berupa kebohongan setan terhadap Hawa. Kejadian 3:4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Itu kebohongan setan. Pada ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan seperti Allah tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan, hati-hati. Bukan berarti setiap kebohongan dari setan itu merupakan bahan inspirasi, tidak. Tetapi teks ini ada dalam satu bagian yang tidak terpisahkan atau tidak bisa dipisahkan dari cerita, yang menunjukkan intinya menekankan bahwa manusia berdosa. Bukan pada kebohongan setan yang ingin dibesar-besarkan, tetapi manusia jatuh dalam dosa. Bahan lain selanjutnya adalah tulisan orang-orang yang belum diselamatkan. Mungkin Anda shock mendengarkan kata-kata ini. Kok bisa tulisan orang-orang yang belum diselamatkan itu jadi bahan lain untuk inspirasi? Titus 1 ayat 12 berkata, seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Ini juga sumber data untuk inspirasi. Kenapa? Lagi-lagi teks 1 ayat 12 ini merupakan satu rangkaian cerita yang tidak bisa dipisahkan dari cerita-cerita lainnya. Ada dalam satu konteks. Bahan lainnya itu juga bisa berupa hal yang bersifat pribadi. Sebagaimana dinyatakan di dalam Roma 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Semua bahan-bahan yang saya jelaskan tadi itu dicatat dengan teliti. Jadi bahan tulisan yang beragam itu menunjukkan bahwa Allah kadang-kadang mewahyukan secara adikodrati dan langsung, namun ada kalanya Allah juga mengizinkan para penulis untuk menyusun pesannya. Menyusun pesannya dengan memakai kebebasan untuk berkreasi. Tentu kita percaya dalam kuasa kontrol Roh Kudus. Allah mengilhami semua hasil akhir tulisan tersebut dengan memimpin, menguasai, mengendalikan, mengontrol penulis oleh Roh Kudus, sehingga semua tulisan dengan berbagai cara dapat menyampaikan pesan Allah dalam kata-kata sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab.
Hal kedua yang perlu kita perhatikan terkait dengan pengilhaman Alkitab di bagian yang kedua ini adalah inspirasi Alkitab tidak pernah salah. Timbul pertanyaan, apa bukti bahwa Alkitab tidak pernah salah? Pertama, karakter Allah yang terpercaya menyatakan bahwa Allah benar adanya. Allah tidak pernah menipu. Yohanes 17 ayat 33 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Selanjutnya Roma 3 ayat 24 juga memberikan penguatan. Sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong seperti dia tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Bukti bahwa Alkitab tidak pernah salah. Pertama, karakter Allah yang terpercaya menyatakan bahwa Allah benar adanya. Yang kedua, pengajaran Kristus menyatakan bahwa Yesus Kristus menggenapi hukum Taurat. Matius 5 ayat 17 berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapi. Selanjutnya, ada argumentasi berdasarkan kata benih yang menunjukkan pada pribadi Yesus Kristus sebagai keturunan Adam. Galatia 3 ayat 16 berkata, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Selanjutnya ada argumentasi yang memperkuat bahwa setiap orang percaya yang mati akan mengalami kebangkitan, sebab Kristus telah bangkit dari antara mati dan hidup selama-lamanya. Matius 22 ayat 31 berkata, tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Yang terakhir adalah iman. Iman atau wahyu berhubungan dengan isi, materi, bahan dalam Alkitab, berhubungan dengan pelayanan Roh Kudus untuk menjelaskan kebenaran wahyu yang tertera dalam Alkitab. Jadi jelas sekali Bapak Ibu bahwa inspirasi Alkitab itu tidak pernah salah. Kenapa? Ada bukti dari Alkitab itu sendiri yang begitu kuat. Pertama, terkait dengan karakter Allah yang terpercaya yang menyatakan bahwa Allah benar adanya. Kedua, pengajaran Kristus yang menyatakan bahwa Yesus Kristus menggenapi hukum Taurat. Ketiga, argumentasi berdasarkan kata benih yang menunjuk pada pribadi Yesus Kristus sebagai keturunan Abraham. Yang keempat, argumentasi yang memperkuat bahwa setiap orang percaya yang mati akan mengalami kebangkitan sebab Kristus telah bangkit dari antara mati dan hidup selama-lamanya. Yang kelima, iman atau wahyu itu sendiri yang berhubungan dengan isi materi atau bahan Alkitab, atau yang berhubungan dengan pelayanan Roh Kudus untuk menjelaskan kebenaran wahyu yang tertera di dalam Alkitab bersifat absolut. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali pelajaran ini semakin mematangkan kita terkait dengan biologi atau Alkitab. Pengilhaman Alkitab di bagian kedua, pertama saya menjelaskan macam-macam data terkait inspirasi. Kemudian kedua, inspirasi Alkitab tidak pernah salah. Maka di bagian ketiga ini saya menjelaskan inspirasi berhubungan dengan cara menerima wahyu Allah dengan benar. Cara menerima wahyu Allah ini merupakan hal yang sangat penting. Itu sebabnya ketika seseorang salah memahami wahyu Allah, maka akan menolak inspirasi Alkitab. Contohnya penerimaan terhadap teori yang disebut dengan JEDP. Teori JEDP ini menyatakan bahwa kelima kitab pertama dalam Alkitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan yang disebut dengan Pentateuch, bukan ditulis seluruhnya oleh Musa yang diperkirakan meninggal pada tahun 1451 sebelum Masehi.
namun oleh para penulis atau perangkum yang berbeda sesudah Musa. Jadi Pentatuk, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu oleh teori JDP tidak diyakini sepenuhnya ditulis oleh Musa, tetapi oleh para penulis atau perangkum yang berbeda sesudah Musa. Nah, teori JDP ini dikemukakan terkait dengan nama-nama yang berbeda yang digunakan untuk merujuk Allah di dalam kitab Pentatuk, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan tadi, dan adanya gaya bahasa yang berbeda pada kitab tertentu. Teori JDP atau JEDP ini merupakan singkatan dari penulis yang menggunakan J, Yahweh, untuk nama Allah, penulis yang menggunakan Elohim untuk nama Allah, penulis kitab Ulangan Deuteronomi D, dan penulis kitab Imamat P. Priestley. Teori JDP, Yahweh, Elohim, Deuteronomi, Priestley, menyatakan bahwa bagian-bagian berbeda dari Pentatuk kemungkinan dirangkum pada abad keempat sebelum Masehi, yang kemungkinan besar itu dikerjakan oleh Ezra. Jadi mengapa ada nama-nama berbeda yang dipakai untuk merujuk Allah dalam kitab-kitab yang katanya ditulis oleh penulis yang tunggal? Misalnya Kejadian pasal 1 menggunakan kata Elohim, sementara Kejadian pasal 2 menggunakan kata Yahweh atau Yahweh, Yahweh. Pola demikian seringkali muncul dalam Pentatuk. Jawabnya adalah Musa menggunakan nama-nama Allah untuk menekankan sesuatu. Dalam Kejadian pasal 1, Allah adalah Elohim, Allah pencipta yang perkasa. Dalam Kejadian pasal 2, Allah adalah Yahweh, pribadi yang mencipta dan berhubungan dengan umat manusia. Ini bukan menunjukkan fakta ada penulis yang berbeda, namun penulis menggunakan berbagai nama Allah untuk memberi penekanan dan menjelaskan aspek-aspek yang berbeda dari sifat Allah. Adanya perbedaan gaya menulis merupakan hal yang wajar ketika menulis sejarah atau kejadian, misalnya menulis peraturan hukum sebagaimana dijelaskan dalam kitab Keluaran maupun Ulangan, dan menulis detail-detail yang rumit dari sistem persembahan atau yang dijelaskan dalam kitab Imamat. Nah, teori JDP itu menyoroti perbedaan dalam Pentatuk yang sebenarnya merupakan cara baru untuk menciptakan teori yang ruwet yang tidak berdasar pada kenyataan maupun sejarah. Saudara, tidak pernah ada dokumen JDP yang pernah ditemukan, tidak ada sarjana Yahudi atau Kristen kuno yang pernah memberi indikasi adanya dokumen-dokumen semacam itu. Lawan yang paling kuat terhadap teori JDP ini adalah Alkitab itu sendiri. Yesus dalam Markus 12 ayat 26 mengatakan, dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang Semak Duri, bagaimana firman Tuhan kepadanya, akulah Allah Abraham, Allah Isa, dan Allah Yakub. Nah, melalui bagian ini Yesus menjelaskan dengan pernyataan yang begitu kuat bahwa Musa lah yang menuliskan kisah semak yang terbakar dalam Keluaran 3 ayat 1-3. Firman Tuhan berkata, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Lukas dalam Kisah Rasul 3 ayat 22 berkata, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Nah, teks tersebut mengomentari teks Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan
bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Mencantumkan Musa sebagai penulis ayat tersebut. Paulus juga menyatakan dalam Roma 10 ayat 5, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Melalui Roma 10 ayat 5 menunjukkan bahwa Paulus mengulas kebenaran yang dijabarkan Musa dalam Imamat 18 ayat 5. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Jadi Paulus juga menyatakan bahwa Musa lah penulis Imamat. Melalui kesaksian Yesus kita diperlihatkan bahwa Musa adalah penulis kitab Keluaran. Melalui kesaksian Lukas dalam Kisah Rasul, kita diperlihatkan bahwa Musa adalah penulis kitab Ulangan. Dan melalui kesaksian Paulus kita diperlihatkan bahwa Musa adalah penulis kitab Imamat. Untuk bisa membenarkan teori JDP, maka Yesus, Lukas, Paulus harus dianggap sebagai pembohong atau keliru dalam memahami perjanjian lama. Hal ini tentulah tidak benar. Kita harus menaruh kepercayaan kepada Yesus dan orang-orang yang menulis kitab suci, ketimbang kepada teori JDP yang sembrono dan tidak berdasar. Teori sumber JDP tidak pernah dipakai oleh bapak-bapak gereja. Zaman bapak-bapak gereja, para apologetik sepakat bahwa firman Allah berkata, Alkitab tidak boleh diusik. Mereka sangat meyakini Alkitab diilhamkan Allah. Ilham adalah penjagaan Tuhan terhadap penulis Alkitab sehingga tidak salah sekalipun melibatkan kemampuan manusia. Pengilhaman Alkitab di bagian kedua ini kita mempelajari pertama macam-macam data terkait inspirasi, kedua teori inspirasi, ketiga inspirasi berhubungan dengan cara menerima wahyu Allah dengan benar. Jadi secara keseluruhan terkait dengan pengilhaman Alkitab, maka ada 7 hal penting yang perlu kita ketahui. Pertama, definisi pengilhaman. Kedua, inspirasi Alkitab tidak pernah salah. Ketiga, pentingnya doktrin inspirasi. Keempat, bukti-bukti interpretasi teks Alkitab terhadap kebenaran pengilhaman. Kelima, macam-macam data inspirasi. Keenam, inspirasi Alkitab tidak pernah salah. Ketujuh, inspirasi berhubungan dengan cara menerima wahyu Allah dengan benar. Haleluya! Tuhan memberkati Immanuel. Amin. Kau tetap selamanya